keluar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital. Hari ini kami hadir hari Senin siang untuk membawa topik yang luar biasa, yaitu Digital Skills and Online Learning. Nah, kenapa sih acara ini bisa hadir bersama dengan para peserta yang sudah bergabung bersama kita di Zoom hari ini? Karena mengingat pada dasarnya bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah untuk berinternet dan juga pastinya berbagi informasi. Hal ini juga dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Nah, untuk itu saya sebagai Ovi Darin yang menjadi pembawa acara pada hari ini juga ingin menyampaikan bahwa ada arahan yang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh visi misi Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, yang menetapkan bahwa percepatan transformasi digital untuk mencapai digital nation ini adalah salah satu visi utama di masa pemerintahannya yang kedua ini. Untuk itu, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital untuk tahun 2021 sampai 2024 yang mana guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi dan komunikasi dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Nah, di dalam peta jalan literasi digital ini akan dirumuskan ada 4 kerangka, yaitu ada digital skills, ada digital ethics, digital safety, and digital culture. Selanjutnya ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum kita, yaitu adalah digital society, digital economy, and digital government. Dan karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital, peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah yang terdiri dari 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota, yang pastinya juga akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Sebelum acara pada hari ini kita mulai, ada baiknya saya membacakan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta di acara siang hari ini. Yang pertama, kami mohon untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, mematikan mic atau mute, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara, dan ajukan pertanyaan pada kolom chat yang akan dibacakan di akhir acara, lalu mengerjakan pretest dan post-test. Peserta nanti akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Aplikasi Siberkreasi sudah dapat di-download di App Store dan juga Google Play. Berikutnya, kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Saya sampaikan terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang tidak kalah pentingnya dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur kepada Bapak Haji Hadi Mulyadi, SSI, MSI. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru, maka saya, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengikuti acara seminar webinar yang akan dilaksanakan di kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sukses dalam membangun Kaltim dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Bapak Haji Hadi Mulyadi, SSI, MSI untuk sambutannya. Acara kita pada hari ini adalah acara yang luar biasa, bertemu teman-teman di Kutai Timur. Selamat siang semuanya. Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Nah, hari ini ada banyak topik yang menarik yang teman-teman harus ikuti dari awal acara hingga selesai. Karena kita menghadirkan 4 narasumber yang luar biasa. Yaitu nanti kita akan bertemu dengan Bapak Nuryadi yang akan cerita tentang peran dan fungsi dari e-market untuk mendukung produk-produk lokal. Ada Ibu Asnaini yang akan ngobrol tentang pentingnya peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet nih untuk anak-anak. Lalu yang ketiga, kita ada Ibu Dian Ardenia Susanti yang akan cerita tentang tips and trik berinteraksi secara digital dengan mudah dan aman. Lalu yang terakhir, kita ada cerita-cerita tentang peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi produktif oleh Ibu Mulyani. Nah, untuk itu saya mau ingatkan dulu kepada teman-teman bahwa jangan buru-buru leave karena nanti di akhir acara ada link untuk mengisi absensi sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat. Lumayan kan? Dan pastinya ada 10 hadiah pulsa nih untuk teman-teman yang bertanya melalui kolom komentar. Untuk para narasumber silahkan bertanya. Nanti 10 orang yang beruntung yang paling menarik pertanyaannya, Anda berhak untuk mendapatkan pulsa. Nanti tim kami akan menghubungi ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita masuk dan akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu narasumber kita yang luar biasa. Kali ini beliau akan cerita tentang peran dan fungsi e-market pendukung untuk produk-produk lokal. Nah, jadi cocok banget nih untuk teman-teman peserta dari acara webinar ini yang ada di Kutai Timur, Kalimantan Timur yang mungkin sekarang lagi berpikir untuk gimana sih caranya untuk bisa produknya lebih dikenal. Pede nggak ya masuk e-commerce misalnya, atau pede nggak ya di post di digital, atau mungkin sebelumnya sudah punya pengalaman untuk offline-nya. Nah, kalau misalnya udah ada pengalaman, di online ini pasti akan semakin jalan. Tapi kalau belum punya pengalaman, mungkin nanti cerita-cerita dari para narasumber kita bisa sangat membantu untuk meningkatkan kepedean dari teman-teman semuanya, para peserta yang terhormat, untuk memulai bisnisnya. Karena kalau misalnya kita pesimis terus nih, atau kita merasa kayak, wah, kita nggak mampu, atau pedenya ya gitu. Nanti malah nggak kejadian beneran. Jadi semoga setelah obrolan-obrolan kita yang berbagai macam hari ini nantinya bisa memiliki manfaat buat teman-teman. Walaupun misalnya ada materi yang sekiranya selaras dengan apa yang membuat penasaran selama ini atau yang pengen ditanyakan, sekali lagi silahkan untuk menulis komentarnya di kolom chat, sertakan nama, nomor handphone, dan juga email. Lalu silahkan tanya apapun yang berhubungan dengan materi kita di siang hari ini, belum sore ya, siang hari ini. Oke. Nah, nanti selain Pak Nuryadi, nanti ada Ibu Asnaini yang akan ngobrol tentang peran orang tua. Jadi ini cocok buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini yang mungkin selama ini agak stres, agak pusing karena harus menjalani school from home untuk anak-anaknya atau work from home. Nah, ini nanti kita bisa tanya lebih lanjut kepada Ibu Asnaini. Nah, berikutnya, kita tuh punya digital creator, influencer, and fashion, also beauty enthusiast, yaitu Kak Dian Ardenia Susanti. Adakah yang sudah mau-follow? Nah, nanti kita akan cerita lebih banyak ya tentang tips and trik berinteraksi. Ini cocok nih buat yang online seller, bingung bales chat, gimana efektifnya gitu kan untuk meningkatkan engagement. Kita akan ngobrol lebih lanjut
Dan yang terakhir kita punya Kepala UPT Pasar Sangkuriang Desperindak Kutai Timur yang akan cerita tentang peran literasi digital untuk mengubah mindset kita yang suka konsumtif, dirubah menjadi lebih produktif. Nanti kita akan ngobrol, tapi berikutnya kita ketemu dulu sama narasumber kita yang spesial. Yang pertama untuk hari ini, kita bertemu dengan Bapak Nuryadi yang akan cerita tentang peran dan fungsi e-market untuk mendukung produk lokal. Bapak Nuryadi ini adalah seorang komisaris ragam aset, Director of Diplomat Success Challenge. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Ovi. Semoga sehat ya hari ini ya, menyapa teman-teman di Kutai Timur. Alhamdulillah. Tetangga sama saya kebetulan hari ini lagi di Bontang, jadi tetanggaan sama Kutai Timur. Oh, baik. Pak, gimana bisa ditayangkan sekarang? Boleh, siap. Itu Silakan. tadi, yang dapat hadiah cuma peserta doang ya? Narasumber nggak dapat hadiah ya? Kebagian apa? Narasumbernya nggak dapat hadiah ya? Yang boleh dapat hadiah Oh, cuma narasumber peserta doang dapat ya? hadiah foto bareng sama saya, Pak. Boleh, siap. Baik, silakan. Oke, sudah terlihatkah? Boleh, sudah terlihat teman-teman ya? Sudah? Oke, siap. Suara saya nggak putus-putus, Mbak ya? Masuk, Pak. Lancar. Silakan. Oke, kalau gitu saya mulai teman-teman. Terima kasih Mbak Ovi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal. Senang sekali bisa menjadi bagian dari sebuah acara yang luar biasa ini dan berada di Kutai Timur. Saya baru siang hari ini baru saja tiba karena sebenarnya saya ini kelahiran dan besar di Kalimantan Timur, cuman mencari rezekinya kebetulan nggak di Kalimantan Timur tapi di Jawa Timur. Sama-sama timurnya tapi yang satu di Kalimantan, satunya di Jawa. Jadi siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bercerita tentang peran dan fungsi e-market untuk mendukung produk lokal, terutama teman-teman yang ada di Kutai Timur, wabil khusus yang ada di Kalimantan Timur. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya bisa balik ke kampung halaman, dan pas balik ke kampung halaman bisa ketemu sama teman-teman semua. Nanti kita bisa ngobrol, bisa tanya jawab. Silahkan kalau memang nanti apa yang saya jelaskan mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang pengen didiskusikan. Oke, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sengaja saya pilih foto saya paling tampan gitu ya di siang-siang hari ini biar pada melek gitu lihat foto saya gitu kan. Jadi perkenalkan, nama saya Nuryadi, saya kelahiran dari Bontang tahun 27 Januari, tanggal 27 Januari 1987. Cuman saya udah meninggalkan kota Bontang sejak tahun 2005. Saya kuliah di ITS, waktu itu ngambil teknik kimia, lulus dari ITS, alhamdulillah ijazah saya sampai hari ini belum kepake. Jadi saya lulus langsung membuka usaha, mulai wirausaha. Saat ini saya ada beberapa usaha yang saya jalankan. Yang pertama saya menjadi komisaris di PT Ragam Aset. Ini adalah sebuah startup di bidang crowdfunding equity. Jadi kita membantu UKM untuk bisa mengembangkan usahanya dengan sistem crowdfunding. Yang kedua, saya juga punya coworking space di Surabaya. Saya sebagai Direktur Program dan Kerjasama di PT Satu Atap Indonesia. Dan juga tadi disebutkan sama Mbak Ovi, saya sebagai Direktur di salah satu kompetisi terbesar di Indonesia, namanya Diplomat Success Challenge. Jadi nanti teman-teman juga bisa join di sana. Kalau ada yang nanti pengen ngobrol-ngobrol sama saya sangat terbuka, bisa lihat WhatsApp, boleh juga follow-followan IG gitu ya, biar saya bisa terkenal seperti Mbak Dian gitu ya, bisa jadi konten kreator juga di @nuryadi2701. Siap. Oke, kita mulai perjalanan kita pada siang hari ini. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya apa sih e-market itu ya? Jadi e-market itu adalah adalah pemasaran produk atau jasa yang menggunakan internet. Sesimpel itu aja. Jadi e-market itulah pemasaran produk atau jasa yang menggunakan internet. Hari ini itu bisa menggunakan kita bisa bikin website sendiri. Platform yang paling luar biasa hari ini ada sosial media, marketplace gitu ya, yang hari ini juga keren banget, bisa menjangkau banyak tempat, bisa menggunakan email gitu ya. Ini mungkin mulai ditinggalkan, padahal email ini masih sangat
powerful gitu ya, digunakan untuk menjadi e-market dan juga iklan digital, atau kita bisa sebut biasanya ads gitu ya, ads digital atau digital marketing, dan biasanya kita sebutnya sebagai iklan digital. Nah, ini adalah sebuah platform atau adalah sebuah apa ya, infrastruktur yang ada hari ini yang bisa kita manfaatkan untuk produk kita, agar produk kita itu bisa menjangkau market yang lebih luas gitu. Jadi harapannya bagaimana kita memanfaatkan e-market ini gitu ya untuk bisa memperkenalkan produk kita, dan bisa nggak cuma orang Sangatta aja yang kenal gitu ya, orang Muarang Kayu mungkin, orang Bontang, tapi bagaimana produk kita ini bisa sampai ke Surabaya, bisa sampai ke Makassar, bisa sampai ke Bandung, Jakarta, dan seluruh Indonesia. Bagaimana caranya? Kalau ya yang paling gampang adalah menggunakan e-market. Jadi kita bisa, kalau kita punya modal, kita bisa bikin website. Kalau kita nggak punya modal untuk bikin website, kita manfaatkan sosial media yang ada. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp, dan kawan-kawan. Lebih gampang lagi yang sudah punya platform di mana kita tinggal masukin produk kita tinggal jualan di sana, ada marketplace gitu ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, Lazada, dan bla 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 yang lain. Itu luar biasa. Dan pasti semua orang yang menggunakan handphone hari ini loginnya pakai email. Nah, itu kenapa email masih sangat powerful. Karena apa? Karena dia nggak akan bisa mengaktifkan handphone smartphone-nya kalau dia nggak punya email. So, data email itu juga akan sangat penting. Nah, yang paling dan terakhir juga biasanya kita memanfaatkan iklan untuk bisa memboost produk kita agar bisa lebih cepat dikenal dan lebih menjangkau radius yang lebih jauh. Dan inilah yang akan kita bahas satu persatu pada sore hari ini. Nah, ini ada data teman-teman di tahun Januari 2021 ya. Total population Indonesia itu ada di angka 274 juta. Jadi lagunya Rhoma Irama sudah nggak berlaku, udah bukan 150 juta lagi, tapi udah 274 juta, 274,9 juta total populasi yang di Indonesia. Ya. Dan yang sudah menggunakan mobile connection itu ada 345 juta gitu. Lebih besar bahkan. Berarti satu orang ada yang punya 2 HP, ada yang punya 3 HP gitu ya. Ini dibandingkan populasinya ada 125,6%, sehingga total lebih besar daripada total populasi manusianya. Dan yang sudah terkoneksi dengan internet itu ada 202. Tadi Pak Jokowi di sambutannya juga udah bilang kita terus mendorong infrastruktur digital agar semua daerah di Indonesia itu bisa terkoneksi dengan internet, dan ini sudah terbukti di Januari 2021 itu sudah 202,6 juta populasi Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet. Dan yang lebih menarik lagi adalah social media users hari ini itu ada 170 juta yang aktif loh ini teman-teman ya. Aktif menjadi social media user itu ada 170 juta. Ini adalah pasar yang luar biasa. Bayangin teman-teman menguasai 1% aja dari social media user aktif, 170 juta itu ada 170 juta, 1% ada berapa? 17.000. Bayangin teman-teman bisa menguasai 1%, 17.000 populasi yang membeli barang teman-teman di harga 10.000 aja, itu udah berapa? Jadi inilah sebuah kekuatan yang ada di dunia maya gitu ya, yang ada di dunia digital, di mana kita bisa menjangkau segini besar populasi di Indonesia hanya dengan menggunakan jaringan internet atau kita sebut sebagai e-market. Ini adalah peluang dan juga tantangan ya. Ini adalah peluang dan tantangan, tapi kalau hanya dilihat tantangannya aja kita nggak akan maju-maju, kita lihat peluangnya aja. Peluangnya adalah market sizing di Indonesia itu besar sekali. Seluruh dunia berlomba-lomba untuk masuk ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mencicipi 274 juta masyarakat Indonesia. So, kita sebagai yang menjadi tuan rumah ini, bagaimana memanfaatkan ini semua? Apakah kita hanya jadi penonton, atau kita berlomba-lomba untuk membuat produk, dan kita bisa masuk ke dunia digital yang luar biasa besarnya di Indonesia ini. Nah, apa sih teman-teman keunggulan dari e-market ini ya? Keunggulannya yang pertama, responnya instan. Maksudnya apa sih responnya instan? Teman-teman itu langsung engagement dengan pelanggannya teman-teman, gitu ya. Jadi kalau permasalahan hari ini, permasalahan teman-teman retail hari ini atau industri besar ya, mereka tuh nggak bisa engage dengan customer-nya. Karena apa? Mereka menggunakan jalur distribusi yang sangat rumit. Ada distributor, ada dealer, dan itu bertingkat jauh. Tapi kelebihan kita sebagai UKM, kita itu
engagement langsung dengan customer kita. Sehingga kalau itu lebih kita engagement langsung, itu lebih gampang untuk mendapatkan feedback, lebih gampang juga untuk membuat viral gitu, karena sentuhan pribadi, sentuhannya langsung dari mulut ke mulut gitu ya, karena kita langsung menyentuh user kita atau customer kita secara langsung lewat sosial media kita, lewat marketplace kita, yang kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa kita jawab sendiri gitu. Nah, inilah kelebihannya, karena responnya tuh instan. Yang kedua, hemat biaya, teman-teman. Pasti. Bayangin zaman dulu, kalau kita bayangin kita bikin produk sebuah makanan, bagaimana caranya kita mau mengiklankan ini untuk sampai di Makassar, untuk sampai di Surabaya, minimal kita harus pasang baliho. Waduh, pasang baliho berapa banyak tuh nilainya? Atau iklan di TV, gila 30 detiknya aja udah miliaran, 1 menitnya udah ratusan miliar. Gimana caranya kita UKM bisa menjangkau market yang lebih luas di zaman yang tidak e-market? So, ini adalah kesempatan karena hemat biaya, teman-teman, bahkan bisa sampai 0 dengan cara organik teman-teman tahu gimana cara, nanti akan ada materi-materi lainnya yang akan mengajarkan teman-teman untuk, jadi ini acara kita pada sore hari ini keren banget. Jadi ini teman-teman diajarin dulu dari yang pada dasar, nanti sampai akan ada terus yang akan mendampingi teman-teman untuk bagaimana sih nanti memanfaatkan e-market ini, bagaimana nanti untuk digital marketingnya, skill-skill yang lainnya. Nah, hari ini aku akan lebih membahas dasar-dasarnya dulu, ya, untuk membuka pikiran teman-teman bahwa e-market ini adalah sebuah potensi atau opportunity yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua untuk mengangkat produk-produk teman-teman. Ya, jadi hemat biaya. Yang ketiga adalah pengumpulan datanya besar. Pengumpulan data lebih besar karena responnya instan, ya, biayanya kecil dan engagement langsung. Teman-teman bisa langsung collect datanya, ya. Boleh kalau misalnya hari ini teman-teman pengen tahu gimana sih Mas caranya, gimana Pak? Gimana cara lihatnya kalau kita udah mengolek data? Coba teman-teman buka Instagram teman-teman hari sekarang. Buka Instagramnya. Nah, di Instagram itu akan ada masuk ke profile teman-teman. Nah, di profile teman-teman itu biasanya ada yang tautan. Nah, yang di kolom ketiga yang tautan. Nah, sampai coba lihat kalian coba bisa lihat di situ. Nah, di tautan itu teman-teman bisa lihat orang-orang yang siapa saja yang udah nge-tag teman-teman, yang udah make produk teman-teman. Nah, dari situ teman-teman bisa mengolah data. Oh, yang udah make ini si A, si B, si C. Profilingnya gimana? Oh, dia ini pakai bajunya. Oh, jadi berarti iklan customer saya ini kelas menengah ke atas. Sebenarnya yang make itu stylenya sepatunya bagus, bajunya bagus, berarti produk saya ini kenanya sama menengah ke atas. Langsung gitu, responnya instan, datanya juga lebih gampang didapat. Itu adalah keunggulan dari e-market. Jadi itu salah satu cara gimana paling gampang. Kok tahu bisa cara dapat data lebih besar dari mana? Dari Instagram teman-teman aja paling gampang. Teman-teman bisa ngelihat siapa aja followers teman-teman atau siapa aja yang engage sama teman-teman lewat lewat yang nge-tag teman-teman di profiling, terus teman-teman yang klik yang tautan. Nah, itu kan orang-orang yang nge-post dan dia nge-tag teman-teman. Sehingga teman-teman tahu, oh, siapa sih yang engage sama kita? Kenapa sih dia engage sama kita dan bla 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 dan bla bla bla. Itulah kenapa e-market itu memberikan memberikan kita kemampuan untuk mengkolek data lebih besar. Dan yang terakhir adalah pasti exposure lebih besar dari produk. Kita akan mendapat exposure lebih besar gitu ya. Karena sudah tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi batasan, kita bisa membuat produk kita itu bisa dikenal mau di mana, mau di Aceh, mau di Papua, mau di ujung timur Indonesia, di ujung barat, di ujung selatan, di ujung utara, everything. Semua bisa dijangkau menggunakan e-market. Itulah dahsyatnya e-market, teman-teman. So, kesempatan buat teman-teman semua untuk mulai belajar. Ikuti materi di Siberkreasi ini, jangan sampai putus, karena setelah ini bakal terus ada digital skill yang lain yang akan lebih mendorong teman-teman untuk mengetahui secara teknis kemampuan dan bagaimana caranya mengolah digital marketing yang ada di dunia e-market. Nah, ini adalah marketing konvensional ya teman-teman, yang biasanya kita lihat, yang dulu mungkin masih di Kalimantan Timur masih banyak yang pakai kayak gini. Kita punya produk. Untuk bisa memasarkan produk kita, biasanya kita pakai ikut pameran, kita harus buka toko, iklan di TV, dan itu so pricey gitu ya.
mahal banget pasti, investasinya gede banget. Siapa yang kuat, siapa yang bisa UKM gitu ya, harus ikut pameran berulang-ulang, harus bisa investasi buka toko, nyewa ruko lagi, belum lagi modal untuk produksinya segala macam, dan itu adalah investasi yang luar biasa gitu. Akhirnya apa? Produk kita nggak bisa berkembang, produk kita nggak bisa berkembang, terus produk kita juga tidak bisa mendapatkan exposure dari mana-mana, hanya di radius situ-situ aja. Pun kalau kita mau besar exposure-nya harus lewat iklan TV, tapi balik lagi butuh berapa besar budget yang kita luangkan untuk kita bisa beriklan di TV. Tapi hari ini dengan adanya e-market, produk kita bisa langsung sampai ke mana? Ke HP-nya orang-orang. Ingat tadi ada 350 sekian juta orang yang megang HP, dan sudah hampir 270, 209 tadi ya, 200 jutaan orang udah menjadi internet user, dan yang menggunakan sosial media di HP ini itu udah ada 170 orang. Jadi produk kita ya ini bisa kita perkenalkan ke 170 orang lewat mana? Lewat e-market yang bisa langsung masuk ke HP-HP-nya. Orang-orang tersebut lewat mana? Lewat marketplace, lewat sosial media, lewat website, lewat iklan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah sebuah opportunity, peluang yang lagi-lagi saya nggak bisa bilang teman-teman harus belajar, harus melek cakap digital, agar apa? Agar bisa meraup dan bisa memanfaatkan peluang dari adanya e-market ini. Terakhir teman-teman, sebuah ekosistem produk lokal tidak akan bisa berkembang tanpa adanya e-market ya. Dengan produk yang kita punya, kita masukkan ke e-market gitu ya, kita boosting dia di sana, kita ada ads-nya, ada digital, infrastruktur digitalnya lengkap, sosial medianya ada, marketplace-nya ada. Kalau kita punya website lebih bagus, terus kita juga punya jaringan logistik yang baik, akhirnya barang ini bisa langsung masuk ke konsumen. Nah, inilah ekosistem produk lokal yang harus kita sama-sama bangun. Hari ini, bagaimana caranya kita memanfaatkan e-market agar apa? Agar e-market ini bisa nge-boost produk kita untuk bisa dikenal dan mendapatkan mendapatkan atensi dari konsumen yang kita inginkan. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Nanti kalau mau ada yang ditanya-tanyain, ada yang mau diobrolin, monggo langsung tanya aja di kolom chat, kita ketemu lagi nanti di akhir. Saya kembalikan ke Mbak Ovi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nuryadi untuk sharingnya luar biasa nih hari ini tentang market digital Indonesia yang luar biasa, dan kita jangan banyak mindernya untuk masuk ke sana ya. Produk-produk lokal pasti bisa bersaing dan harus pede. Terima kasih banyak. Oh ya, untuk yang mau bertanya nanti untuk Kak Nuryadi boleh sampaikan aja di chat. Nanti di akhir acara akan kita bacakan, kita akan pilih-pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik, dan nanti 10 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa pulsa. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk bertanya ya. Kami mohon juga untuk kepada para narasumber untuk stay di ruangan ini sampai acara hari ini selesai ya. Baik, kita masuk ke pembicara berikutnya. Kita akan ngobrol tentang keamanan dalam kita bersosial media atau di dunia digital ya. Yaitu tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet nih buat anak-anak. Nah, untuk peserta teman-teman di Kutai Timur, Kalimantan Timur yang mungkin adalah seorang orang tua, jangan sampai skip yang satu ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Asnaini, selaku pengurus Pusgaga Permata Kutai Timur. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama saya sebagai narasumber untuk virtual. Posisinya sebenarnya untuk kepala dinas Kominfo ya, jadi mendadak sekali saya diminta untuk dan beliau. Jadi saya menyusun slide saya pun baru tadi malam baru saya susun. Jadi mohon izin, perkenalkan nama saya Asnaini. Kebetulan saya memang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur. Di Puspaga saya sebagai sekretaris. Puspaga itu Pusat Pembelajaran Keluarga untuk Kabupaten Kutai Timur. Tahun ini pun saya diamanahin sebagai bendahara di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur. Mungkin slide-nya bisa dibantu untuk
panitia. Ya. Di sini peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Mengawali materi ini hanya beberapa garis besar saja, adapun lebih lanjut untuk mengakses situs yang terkait. Di sini internet, ya, di dalam internet itu kita bisa belajar apa saja yang ada, next, apa saja yang ada di internet, belajar memasak, belajar memasak, terus belajar tentang ilmu-ilmu sejarah, dan belajar tentang hal-hal lain banyak kita bisa dapatkan di internet. Ada perbincangan, kemudian berbelanja tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nuryadi, bisa pula kita berbelanja lewat e-market, kemudian permainan game pun ada di internet. Tapi jangan lupa, dalam internet itu juga ada predator-predator yang bisa merusak anak-anak kita. Lanjut. Anak ini harus hidup berdampingan internet. Jadi mau tidak mau kita hati-hati di dalam menggunakan internet untuk anak. Orang tua sebagai pelindung anak pun harus memberikan keamanan di era internet. Banyak berbagai cara yang kita bisa lakukan untuk melindungi anak-anak kita, terutama memahami batasan akses media digital yang ada dan mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Jadi dunia teknologi dan internet berkembang sangat pesat. Anak-anak rasa ingin tahunya tinggi. Disitulah sebagai orang tua harus mengawasin anak-anaknya. Jumlah pengguna internet semakin besar dan bertambah terus setiap hari. Seperti yang dijelaskan tadi. Sebagian dari pengguna internet tersebut adalah anak-anak kita. Banyak situs-situs yang tidak layak bisa saja dikonsumsi oleh anak-anak kita. Memang peran orang tua sangat penting di dalam mengawasin anak-anaknya. Kita harus mengetahui dulu karakteristik anak-anak kita. Dari situ kita bisa memantau. Anak-anak ini memiliki rasa ingin tahu karena mereka belum menggunakan logika mereka. Memiliki pribadi yang unik, aktif, dan energik. Jadi mereka selalu ingin tahu dan ingin tahu apa saja. Berjiwa berpetualang, bersifat relatif spontan. Jadi apa saja yang dia lihat dan dia bisa dengan spontan untuk mempraktekkannya. Cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Egosentris dan memiliki imajinasi dan fantasi. Itu beberapa karakter anak usia dini. Sementara anak-anak ini memang logikanya belum bermain, jadi memang sebagai orang tua kita harus selalu waspada terhadap kegiatan anak-anak kita. Apalagi dia menggunakan internet. Untuk masa pandemi sekarang seperti sekarang ini, kita melihat anak-anak kita selalu di rumah menggunakan gadget untuk melaksanakan tugas, mengerjakan tugas-tugas mereka di sekolah.
sehingga mengurangi mereka untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, disitulah peran sangat penting orang tua. Kalau teknik saya membatasin anak-anak itu dengan tidak memberikan ponsel sendiri, seperti itu. Jadi selalu dalam pantauan saya, karena harus menggunakan ponsel saya atau orang tuanya yang lain. Kemudian ada beberapa konten-konten yang memang sangat mempengaruhi anak-anak. Itu yang harus kita jaga, bukan cuma anak-anak di sini konten-konten tersebut, orang dewasa pun sebagian besar terpengaruh, seperti perjudian, kemudian ujaran kebencian, radikalisme, cyberbullying, dan disitulah kita menjaga teknik kita, bagaimana menjaga dengan kita tidak bisa memang membatasi diri kita. Di sini harus terpacu. Semua hal mau tidak mau harus kita ketahui. Seperti itu. Nah, teknik melindungi anak dari bahaya kejahatan online itu antara lain protect akses atau akun. Kalau saya di sini dengan tidak mengunci situs-situs yang memang tidak baik untuk perkembangan otak anak, seperti itu. Membatasi waktu, karena saya tidak memberikan ponsel secara langsung kepada anak, otomatis dia terbatasi dan terpantau. Terus untuk pemantauan ini, kita apabila sebagai orang tua tidak ada di rumah, kita bisa memberi amanah kepada keluarga yang ada di rumah atau saudara yang lebih tua, yang lebih paham, lebih mengerti hal-hal mana yang tidak baik untuk dia konsumsi. Lanjut, orang tua juga dapat mengetahui kapan bahasa yang tidak pantas dan indikasi bullying kirim ke profil dan dengan membuat daftar kata-kata yang dibatasi. Nah, seperti itu. Jadi memang berat ya tugas kita sebagai orang tua, apalagi seorang pendidik. Nah, anak-anak kita ini, kita sebagai orang tua untuk saat ini otomatis juga harus berprofesi sebagai pendidik, terutama untuk kemajuan anak-anak kita, perkembangan belajarnya, daya tanggapnya terhadap pelajaran. Memang di sini sangat menyita waktu, menyita pikiran kita. Bagaimana caranya teknik untuk anak-anak kita ini paham dengan kapasitasnya. Tips agar anak-anak bisa aman, dimulai dengan pemahaman dasar internet. Nah, jadi memang anak-anak ini, bagaimana teknik kita dengan bahasa anak-anak agar paham mana situs-situs yang boleh mereka pakai untuk mengasah atau menambah pengetahuan mereka. Ada pula yang memang tidak boleh kita berikan ke anak-anak. Berikan kepercayaan pada anak. Nah, dengan bahasa anak-anak kita memberikan kepercayaan. Ada teknik-teknik tertentu yang kita bisa gunakan, merangkul anak-anak kita untuk terbuka kepada kita apa saja keseharian mereka, kemudian kebutuhan mereka mau belajar apa. Nah, seperti itu memang sangat sebagai orang tua ini harus berpikir
dengan kapasitas penerimaan anak-anak. Karena kita basic, sebagian besar basic orang tua ini memang bukan pengajar. Untuk saat ini memang kita harus dituntut bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita paham dengan bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Terus berikan kepercayaan, langsung memberikan orang tua jika mengalami situasi daring yang tidak menyenangkan. Memberi penyampaian apabila ada anak kita bertanya, kita memberikan penyampaian dengan kapasitas penerimaan mereka. Seperti itu. Jelajahi internet bersama anak. Nah, apabila kita memang ada bersama anak kita, bagus kita dampingin. Misalnya setelah selesai pelajaran, anak-anak kita ingin menonton di YouTube atau konten-konten lain yang bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada mereka, lebih baik kita dampingin. Apabila kita tidak bisa mendampingin, kita minta pertolongan kepada saudara atau kakak yang memang lebih paham untuk adiknya. Seperti itu. Terus bekali diri tentang internet. Nah, ini dia sebagian besar orang tua, apalagi mereka memang pure seorang ibu rumah tangga misalnya, yang dituntut harus mendampingi anak-anak mereka di dalam belajar, kehidupan sehari-hari ya. Otomatis secara tidak langsung ibu tersebut harus memang mengetahui, mencari ilmu agar tidak gaptek. Seperti itu bahasa anak-anak sekarang. Orang tua ini tidak gaptek terhadap dunia internet. Jadi memang besar PR untuk orang tua di masa literasi digital ini, karena dituntut kita untuk terus mengkaji bagaimana teknik-teknik yang baik kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadilah tempat pertama untuk anak-anak bercerita. Kita membuka diri, selalu membuka diri, menanyakan anak-anak kita ini seperti apa keinginannya, tadi seperti apa pelajarannya. Itu yang memang kita harus memberikan waktu khusus. Kita meyakinkan anak kita agar dia selalu jujur apapun yang dia lakukan. Ini untuk menjaga anak-anak kita dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Silahkan di kolom pertanyaan bisa menyampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Asnaini akan sharingnya mengenai peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet. Luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk Ibu, kita akan bacakan di akhir sesi. Terima kasih. Kita akan lanjut untuk ke narasumber berikutnya. Untuk teman-teman sekali lagi nih yang ingin bertanya kepada narasumber, ada hal yang masih dirasa masih penasaran atau wah kayaknya ada yang kurang jelas nih, silakan ditanyakan aja di akhir acara. Kita akan memilih beberapa penanya beruntung yang akan disampaikan pertanyaannya, dan pastinya 10 orang dari semuanya akan mendapatkan 10 orang ya, 10 orang penanya yang pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah pulsa dari kita. Baik. Oh ya, jangan lupa juga untuk mendokumentasikan acara ini. Silakan post di Instagramnya, di sosial medianya dengan beberapa hashtag yang nanti akan ditulis di kolom chat. Tapi nanti ya, kalian sama absen nanti untuk mendapatkan e-sertifikat.
Oke, kita masuk ke pembicara kita ketiga di siang hari ini yang akan cerita tentang tips and trik berinteraksi secara digital dengan mudah dan aman nih. Dia adalah seorang wanita yang cantik dan luar biasa, seorang digital creator, influencer, fashion and beauty enthusiast. Kita akan menyapa bersama-sama Kak Dian Ardenia Susanti. Halo, selamat siang. Halo Kak Alfi, selamat Hai, siang. Gimana sehat. kabarnya? Sehat. Semoga Kak Dian sehat juga ya. Amin. Oke, silakan Kak Dian, apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi ada di Kutai Timur? Boleh? Oke, ini aku boleh share screen atau Boleh. mau langsung ngobrol Silakan. aja? Share aja, boleh. Bentar ya. Oke. Oke, sudah Oh, keluar. sorry. Sorry, salah Salah share. kayaknya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar Hari nih. ini, nah ini buat yang mungkin udah kenal Kak Dian di Instagram atau apa dan pengen ditanyain, kita masih tunggu di kolom komentar ya. Kalau nanti pertanyaan menarik dan beruntung untuk mendapatkan pulsa. Oke, silahkan di full screen ya, di play. Oke, halo selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang bisa hadir di Zoom kali ini, di webinar kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dian Ardenia Susanti. Saya seorang mahasiswi di Universitas Trunojoyo Madura. Dan kebetulan juga Dian ini terpilih menjadi Duta Budaya pada tahun 2018, kemudian juga sebagai Potre Universitas Trunojoyo Madura di tahun 2019. Kemudian juga terakhir dia mendapatkan penghargaan sebagai foto model terbaik Jawa Timur pada tahun 2020. Gitu. Jadi basicnya Dian ini sebenarnya duta atau bisa dibilang pigeon ya teman-teman dan ibu bapak sekalian. Jadi mungkin di sini Dian kasih beberapa tips yang berhubungan dengan pengalaman dia dan juga background dia. Oke, langsung aja. Tips dan trik berinteraksi secara digital dengan aman dan mudah. Oke, pastinya kita sebagai pengguna internet, kita nggak akan lepas dengan yang namanya netizen. Nah, tapi banyak nih teman-teman atau bapak ibu sekalian yang masih bingung sebenarnya netizen ini siapa sih? Apakah orang-orang yang selalu berkomentar negatif di postingan kita, ataukah orang-orang yang julid atau menyebarkan berita-berita hoax? Nah, sebenarnya netizen ini adalah pengguna internet. Jadi netizen ini adalah sebuah akronim dari internet dan juga citizen yang artinya masyarakat atau yang sering kita dengar sebagai warga internet. Nah, dulu saya berpikir bahwa ketika kita bermedia sosial itu bisa bebas dan tidak ada aturan. Tapi justru kita itu lebih susah mendapatkan respon yang positif di media sosial dibandingkan dengan di dunia nyata. Tahu nggak sih kenapa? Nah, ini kita akan kulik satu persatu deh. Oke. Nih, saya akan menjelaskan tips agar kita mendapatkan respon yang positif dari netizen, yaitu dengan menerapkan 3B. B yang pertama yaitu beauty, kemudian juga ada brain, dan yang terakhir ada behavior. Kita bahas satu persatu. Beauty. Ada 3 hal yang menarik di sini ya. Yang pertama adalah tampilan yang menarik, kemudian juga estetik dan instagramable. Kenapa sih hal ini sangat penting gitu ya sebagai pengguna media sosial? Nah, kenapa? Karena kita lihat nih di dunia nyata aja ketika kita diundang oleh salah satu teman gitu ya di acaranya pastinya ada banyak orang-orang yang kita tidak kenali di situ kan. Nah, biasanya kita akan mencoba untuk berinteraksi atau bersosialisasi juga kan di sana dengan orang-orang baru yang sebelumnya kita tidak pernah kenal. Nah, hal apa sih yang
pertama kali kita lihat ketika kita mau berinteraksi dengan orang? Yang pertama pasti kita lihat dari penampilannya. Apakah penampilannya dia itu rapi, ataukah, dia salah kostum, atau enggak nih, gitu. Nah, dari situ kita bisa pakai nih, ketika kita bermedia sosial, kita juga harus memperhatikan, apakah postingan kita ini menarik ya buat orang-orang, atau cantik nggak ya, ganteng nggak ya, atau sudah estetik? Atau udah masuk nggak ya, dengan kriteria yang, bisa disebut dengan instagramable nih, ketika kita akan mengunggah ke Instagram atau media sosial lainnya. Nah, hal ini menjadi, apa ya, tolak ukur apakah kita akan mendapatkan respon yang positif ataukah negatif. Karena hal yang estetik selalu menarik dan hal yang menarik akan lebih mudah diterima oleh netizen, sehingga respon yang kita dapat adalah hal-hal yang positif. Selanjutnya yaitu brain. Kenapa sih brain ini harus kita punyai ketika kita bermedia sosial gitu kan? Padahal kan setiap orang boleh dan berhak kan untuk menggunakan media sosial. Nah, sebenarnya wawasan seperti apa yang kita harus punya? Nah, ini. Yang pertama yaitu tahu dan memahami fungsi serta tujuan media sosial. Kemudian, memahami aturan-aturan yang berlaku mengenai media sosial seperti undang-undang, yang berlaku di media sosial, seperti itu ya. Kemudian juga dapat memilih dan memilah informasi yang akurat gitu. Sehingga nantinya kita tidak, ikut serta, dalam penyebaran berita hoaks gitu, ketika kita sudah dapat memilih dan memilah informasi-informasi mana yang valid dan tidak, mana yang dapat dipercaya dan tidak, mana sih hal-hal yang baik dan tidak untuk diinformasikan kepada pengguna internet lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini semacam apa? Ya apa saja yang sebenarnya kita mau, kasih tahu kepada teman-teman kita di media sosial atau misalkan, "Oh saya seorang dokter, jadi ya apa yang saya sampaikan berhubungan dengan kesehatan," atau, "Saya ini, seorang, beauty enthusiast," gitu. Jadi hal-hal yang saya sampaikan kepada teman-teman saya di media sosial yaitu mengenai kecantikan gitu, kemudian apa saja yang berhubungan dengan kecantikan dan juga menjaga, bagaimana orang tidak men-judge kita secara fisik. Nah, seperti itu. Dan pengetahuan umum lainnya sesuai dengan background kita masing-masing, sesuai dengan kesukaan kalian, gitu. Kemudian manfaatnya gitu, menjadi, pengguna internet yang memiliki wawasan yang luas. Manfaatnya apa sih? Nah, yang pertama, kita bisa menjadi netizen yang baik atau pengguna internet yang baik. Yang baik itu yang seperti apa ya? Nah, kita dapat merespon dengan bijak gitu. Ketika kita mendapatkan informasi gitu ya, kita tidak lantas, meresponnya dengan terburu-buru atau misalkan, dengan emosi, dengan penuh emosi. Ketika itu hal baik, kita terlalu senang dan langsung saja mem-forward atau kita langsung membagikannya kepada followers kita atau pengguna internet lainnya. Padahal hal yang kita sampaikan itu, sebenarnya adalah berita palsu. Nah, ini yang harus kita hindarin gitu ya. Kemudian, apa sih manfaatnya gitu ya, dapat memberikan informasi, yang akurat dan juga tidak menyebarluaskan berita palsu atau hoaks. Nah, yang terakhir kita dapat respon yang positif dari pengguna internet lainnya. Nah, biasanya gini nih, ketika kita, mengunggah atau menyampaikan hal-hal baik, baik itu mengenai diri kita atau misalkan tips dan trik, mengenai sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, mereka akan lebih antusias nih, oh misalkan tadinya mereka itu nggak nge-follow kita gitu, misalkan di media sosial salah satunya Instagram gitu ya. Mereka sebenarnya nggak follow kita, tapi mereka melihat postingan kita nih ada di pencarian gitu. Nah, hal ini nih yang kemudian mereka tertarik pada kita. Oh, ternyata berguna ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oh, ternyata postingannya nggak hanya hal-hal yang lagi viral atau hal-hal yang nggak penting lainnya, tetapi ada juga nih manfaatnya untuk aku atau untuk, teman-temanku gitu ya. Jadi akhirnya dia akan
memfollow, kemudian juga akan meninggalkan jejak yang positif, baik itu komentar-komentar yang positif atau sekedar berterima kasih seperti itu. Kemudian yang harus kita miliki yaitu behavior. Yang pertama, kita tidak boleh menyindir atau menyudutkan orang lain di media sosial gitu. Kenapa sih seperti itu? Karena ketika kita menyindir atau menyudutkan orang lain di media sosial, nah pengguna internet lainnya itu akan langsung memiliki persepsi yang buruk nih kepada kita. Wah, jangan-jangan orangnya nih suka nyinyir nih atau oh ternyata Kak Dian ini julid banget ya gitu. Nah, hal ini nih yang kemudian kita sendiri menjadi pengguna internet yang dirasa tidak aman gitu bagi orang-orang, atau kita sendiri juga yang nantinya akan merasa tidak aman karena banyak orang-orang yang akhirnya tidak percaya dengan kita, tidak mempercayai kita sebagai influencer atau sebagai orang-orang yang dapat dijadikan panutan, seperti itu. Yang kedua yaitu bersikap ramah dengan pengguna internet lainnya. Nah, bersikap ramahnya ini seperti apa sih gitu ya? Bersikap ramah ini bisa dengan cara kita saling follow atau mem-follow back teman-teman kita yang ada di sosial media yang kita milikin gitu. Ketika kita ngerasa, "Kan saya nggak kenal nih," gitu. Nah, bisa nih dengan cara kita menyapanya ketika dia meninggalkan jejak di kolom komentar. Nah, kita bisa menggunakan apa ya, komentar balik yang positif gitu, baik itu terima kasih atau misalkan, ada nih orang-orang yang kadang kan komentarnya, suka nggak dijaga nih gitu, atau komentarnya itu yang nusuk ke hati. Nah, ini kita juga tetap harus, bersikap baik kepada orang-orang itu gitu, yang pastinya kita tetap harus mengucapkan maaf dan juga terima kasih kepada orang-orang yang mau, menegur kita di media sosial, seperti itu. Kemudian yaitu merespon komentar baik dari netizen. Nah, ketika ada komentar baik atau misalkan ada saran-saran baru nih yang kita bisa jadikan itu sebagai bahan konten selanjutnya. Nah, kita harus memberikan komentar baik juga kepada netizen gitu. Atau bisa nih dengan cara kita screenshot terus kemudian kita jadikan story atau snapgram gitu ya dengan ucapan terima kasih dan kita tag nih kepada orang-orang yang memberikan respon positif pada kita. Nah, hal ini akan membuat, followers kita atau teman-teman kita di media sosial ini merasa bahwa, "Oh, ternyata Kak Dian ini baik ya, oh ternyata Kak Dian ini nggak sombong ya," gitu. Nah, dari situ tuh kita bisa mendapatkan respon yang positif juga nantinya, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tidak terpancing emosi saat mendapatkan berita buruk atau berita palsu mengenai diri kita. Nah, banyak kan yang biasanya orang-orang tuh nggak suka nih sama konten kita atau sebenarnya mereka merasa tersudutkan gitu ya dari postingan kita. Biasanya mereka akan langsung memberitakan bahwa oh Kak dia nih gini 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 gitu dan hal-hal yang negatif lainnya gitu. Nah, ini nih kadang orang-orang itu bisa aja terpancing gitu, kayak langsung, "Enggak kok, aku nggak gitu kok," langsung menjelekkan balik atau langsung membuat klarifikasi dengan hal-hal yang, sebenarnya kita nggak pernah lakukan gitu. Nah, ini sebenarnya bisa membuat kita ini, dijauhkan juga loh gitu dari orang-orang gitu, ketika kita langsung emosi, langsung, "Enggak kok, saya nggak kayak gitu." Nah, biasanya tuh orang-orang bakalan mikir kalau, "Kenapa sih, Kak? Ya udahlah ya, nggak usah ditanggepin," gitu. Pasti banyak nih orang-orang yang berpikiran seperti itu, gitu. Nah, ini, tugas kita adalah kita redam dulu nih emosi, ketika kita udah terlanjur emosi, diredam aja dulu emosinya. Terus selanjutnya gimana nih gitu. Nah, kita kumpulkan nih bukti-bukti, seperti bagaimana sih saya sebenarnya atau bagaimana sih kejadian sebenarnya gitu, sehingga kita tidak disalahkan lagi gitu. Nah, dari situ kita bisa, menunjukkan atau kita bisa mengunggah hal-hal yang baik gitu. Tidak menyudutkan orang yang berkomentar negatif kepada kita dan juga kita juga tidak menyalahkan gitu. Kita tidak menyalahkan komentarnya atau apa ya, persepsi dia tentang kita gitu, tapi kita membenarkan apa yang memang benar dan jika memang kita salah, ya sudah kita harus minta maaf, seperti itu.
Lanjut. Oke. Ini adalah hal terpenting dalam menggunakan internet, yaitu dengan smart. S-nya safe, yaitu kita harus, mengamankan hal-hal pribadi kita sendiri. Kalau bukan kita, ya siapa lagi yang akan mengamankan informasi-informasi yang menurut kita itu adalah hal-hal yang pribadi gitu. Misalkan, ketika kita chatting dengan orang yang sebelumnya kita tidak pernah kenal, kita baru kenal di media sosial atau di, internet gitu ya, kita harus, eee, mem me apa ya, kayak kita tuh harus bukan memanipulasi ya, istilahnya tuh kita harus menutupi nih, mana hal-hal yang, kita tidak boleh sebarluaskan gitu. Contohnya seperti alamat email, jika tidak ada kepentingan, kita tidak boleh memberikan alamat email secara sembarangan. Kemudian juga nomor telepon, terus juga password yang kita gunakan atau, nama lengkap atau nama ibu kita gitu ya. Hal-hal ini yang kemudian kita jadikan, eee, kita harus bisa nih, gimana caranya saya tetap aman gitu dan orang itu tidak bisa merusak, hal-hal yang kita tidak inginkan, gitu. Kemudian yaitu meeting gitu kan, smart, SM, meeting. Meeting-nya ini adalah pertemuan. Kita harus bisa membatasi mana sih yang boleh kita, eee, apa ya, bertemu, mana sih orang-orang yang kita bisa bertemu dengan dia, baik itu meskipun itu di virtual ya gitu, atau sekedar VC atau Zoom gitu ya. Ketika orang-orang ini, terasa mencurigakan gitu ya, jangan sekali-kali kita mau diajak VC, karena bisa saja nih orang tersebut merekam aksi kita, merekam aktivitas kita ketika kita sedang VC gitu. Nah, kemudian yaitu accepting atau menerima, yaitu menerima email atau pesan-pesan singkat, itu kita filter nih, gitu. Jadi nggak asal, "Oh, benar nggak sih hal-hal ini?" Gitu, "Benar nggak sih berita ini?" Nah, itu kita filter lagi, kita cari tahu dulu, apa ya yang benar gitu, atau informasi yang benar yang mana ya, gitu. Agar kita tidak, turut serta masuk ke dalam jebakan orang-orang yang sebagai buzzer atau, pemberi berita hoaks atau penyebar luas berita hoaks gitu ya. Kemudian yaitu, reliable atau terpercaya. Nah, ini nih, seseorang yang kamu kenal di media sosial bisa saja berbohong mengenai dia ini sebenarnya siapa ya, gitu. Nah, kita tidak boleh langsung percaya. Nah, dari sini nih kita bisa mengulik dari teman-temannya. Contoh, ketika ada followers-nya, nah kita bisa nih cari tahu, benar nggak sih ini akun benar nggak sih atau akun yang palsu? Atau sebenarnya dia ini berteman dengan saya hanya untuk menghancurkan diri saya atau berniat buruk gitu ya kepada diri kita. Nah, hal ini yang harus kita teliti baik-baik gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu tell atau ceritakan gitu. Ketika kita merasa ada hal-hal yang, buruk atau misalkan kita merasa ada hal-hal yang mencurigakan dari, gerak-gerik atau interaksi kita kepada orang lain di media sosial, ini kita harus menceritakan kepada orang-orang yang kita percaya. Siapa sih orang-orang yang kita percaya? Nah, bisa cerita kepada orang tua, atau juga bisa kepada teman-teman. Atau misalkan kita merasa hal ini sudah terlewat batas nih ya, kita bisa, eee, menceritakan kepada pihak-pihak yang mengerti betul bagaimana aturan-aturan yang, berlaku di media sosial, seperti itu. Oke. Nah, dari saya cukup sekian dan terima kasih kepada teman-teman semua. Jika ada yang ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar dan semoga saya bisa menjawab dan membantu teman-teman semua. Oke, saya kembalikan ke moderatornya, Kak Alfi. Terima kasih banyak. Terima kasih Dian, luar biasa sekali penjelasannya, mudah diterima dan semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga para peserta yang sekarang lagi ngobrol-ngobrol bareng sama kita di acara hari ini. Dian, Instagramnya apa sih?
Dian Instagramnya ini Dian Ardenia Susanti sesuai dengan namanya Oke, Dian. silahkan di-follow ya buat yang pengen kepo-kepo Iya, tentang Dian nih. Silahkan mencari tahu. Nah, Oke, nanti nanti kalau bisa misalnya langsung saya fallback nih kalau ya, nanti kalian kalau misalnya ada menyertakan. pertanyaan, nanti akan saya pilih. Kalau misalnya memang untuk ditunjukkan ke Dian ya. Thank you Dian, boleh tunggu dulu ya. Terima kasih banyak untuk sharingnya siang hari ini. Oke, wah tidak terasa kita sudah akan ngobrol-ngobrol sama pembicara kita yang terakhir untuk hari ini, pembicara keempat nih. Nah, untuk teman-teman sekali lagi para peserta, kami mohon untuk jangan meninggalkan room ini terlebih dahulu karena nanti ada absen yang akan diberikan untuk mendapatkan yang namanya e-sertifikat ya. Dan jangan lupa untuk nge-post acara hari ini, boleh silakan di foto, di capture atau apapun. Silahkan di-mention aja ke @Instagram kita di @siberkreasi ya. Siberkreasi pakai S, SIBER kreasi ada di chat room kita hari ini. Pakai hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan hashtag litdikal 1015 ya. Dapatkan hadiah yang menarik untuk 10 orang yang beruntung, jadi jangan lupa di-post. Oke, baik. Memasuki pembicara kita yang terakhir untuk acara hari ini, nggak kalah serunya, karena akan ngobrol tentang apa sih pentingnya peran literasi digital untuk mengubah mindset kita yang konsumtif, yang suka beli-beli doang, perintilan-perintilan, tapi malah dirubah menjadi sesuatu yang produktif. Kira-kira gimana tuh tips and triknya? Kita akan langsung ngobrol bersama dengan Ibu Mulyani S. Hud, selaku Kepala UPT Pasar Sangkuriang Desperindah Kutai Timur. Selamat siang. Selamat siang Mbak Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke baik Ibu, silakan dimulai sharingnya bersama teman-teman untuk hari ini. Ya, terima kasih. Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mulyani. Dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala UPT Pasar Sangkulirang, Mbak Opi ya, bukan Sangkuriang. Maaf, tadi salah sebut. Baik, maaf Ibu ya. Enggak masalah, karena mirip Sangkuriang Bu ya, Mbak Opi ya. Nah, kebetulan ini dibawahi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur. Nah, untuk lebih jelas Mbak Opi, kan kebetulan mungkin belum tahu ya Sangkulirang itu di mana. Nah, Sangkulirang itu posisinya ada sekitar 3 jam jarak tempuhnya dari kota Sangatta menuju kecamatan. Salah satu kecamatan yang ada di Kutai Timur. Nah, alhamdulillah ya kalau kita tahu ya internet sudah masuklah di Sangkulirang. Saat ini tapi masih banyak ya desa-desa yang terpencil yang kadang sinyalnya tuh muncul tidak, kadang ada, kadang enggak. Pokoknya ya nanti kita pindah posisi dia akan bergerak gitu. Nanti tiba-tiba sinyal hilang. Nah, kemudian saat ini kan UPT Pasar saya itu membawahi 3 kecamatan. Kebetulan ada di Sangkulirang, Kaliorang, dan Karangan. Dan jarak tempuh antara kecamatan tersebut cukup jauh. Antara 1 sampai 3 jam. Dan jalannya ya luar biasa bagus dan melewati hutan-hutan sawit. Kebetulan perkebunan sawit banyak di Kalimantan Timur ya, apalagi di Kabupaten Kutai Timur. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Nah, di sini kita menyasar ke ibu-ibu atau mbak-mbak yang kebetulan hobinya berbelanja. Nah, saya mulai dulu ya. Apa itu literasi digital? Tolongnya dibantu kalau umpamanya bisa, kalau enggak apa-apa. Saya cuma nyampaikan dengan obrolan aja materi saya. Nah, pada tanggal 20 Mei 2021 melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah meluncurkan program literasi digital nasional atau Siberkreasi dengan mengusung tema Indonesia Makin Cakap Digital 2021. Kemudian dilansir dari seri buku literasi digital, Kerangka Literasi Digital Indonesia, literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun secara teknikal. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan lebih dulu ya, apa itu perilaku. Kan ada 2 kita ya.
Ya saya bahas ini masalah perilaku konsumtif dan produktif. Nah, kalau konsumtif itu adalah perilaku individu yang ditujukan untuk konsumsi atau membeli secara berlebihan terhadap barang atau jasa dengan tidak rasional secara ekonomis, menimbulkan pemborosan, lebih mengutamakan kesenangan daripada kebutuhan dan secara psikologis. Mungkin sampai sini jelas ya, kebanyakan sih ibu-ibu dan mbak-mbak, mungkin yang dengar di sini juga termasuk saya atau mungkin Mbak Dian, Mbak Opi, sering kita belanja tanpa melihat apa itu kita butuhkan atau apa itu kita inginkan. Nah, sedangkan pengertian produktif adalah sebuah bentuk dari sikap yang dimana ingin akan selalu untuk dapat terus berkarya, menciptakan sebuah karya yang akan memiliki nilai manfaat baik terhadap dirinya sendiri serta dari orang lain. Orang yang dimana produktif pada dasarnya adalah orang yang tidak akan menganggur dan membuang waktu yang ada. Dalam hal ini akan memiliki berbagai macam hal yang akan dilakukan dan tidak akan pernah berhenti dalam melakukan sebuah hal. Nah, kita lihat gini ya, beberapa manfaat dari literasi digital. Karena kita tahu di pelosok ini ada yang sudah terjangkau dan ada juga yang belum, termasuk di Kabupaten Kutai Timur. Belum semuanya. Jadi mereka apabila mencari internet, mereka kadang entah pindah tempat atau ke desa lain atau mungkin mereka ya ke tempat-tempat yang kadang mungkin ada yang naik pohon ya atau naik agak di puncak gunung supaya mereka dapat jaringan. Nah, manfaat literasi digital yaitu memudahkan mencari informasi terkini secara cepat walaupun kita berada di pelosok. Selama ada jaringan internet, itu akan memudahkan kita. Termasuk anak-anak yang belajar ya. Nah, kemudian yang kedua memperluas jaringan. Melalui media sosial, kita dapat memperoleh teman baru dari berbagai wilayah, bahkan di luar negara Indonesia. Ya, mungkin seperti FB ya, Facebook atau Instagram, seperti yang Mbak Dian miliki ya. Kemudian yang ketiga mempermudah proses komunikasi dengan bantuan aplikasi seperti WhatsApp, Line, Facebook, Messenger, kita dapat dengan mudah membangun komunikasi dengan orang lain yang entah itu dekat, entah itu jauh, entah itu di dalam daerah, entah itu di luar daerah, entah di luar negeri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Solusi apapun ya saat ini itu tidak susah. Mungkin dulu kita masih cari perpustakaan atau cari teman untuk tempat curhat. Tapi kalau saat ini kita browsing aja ya, bahasa gaulnya sekarang Mbah Google ya, browsing Mbah Google, maka apapun akan kita dapat. Itu lebih memudahkan. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu digital culture. Merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Area dan indikator digital culture ini sebagai berikut. 1. Pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian yang kedua yaitu digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komputer. Yang ketiga yaitu pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Nah, kan banyak kita tahu ya bahwa produk-produk lokal kita seperti contohnya di Kutai Timur atau Sangatta ini ada kan masyarakat penduduk asli Dayak, mereka punya produk-produk yang luar biasa yang saat ini mungkin belum dikenal di dunia luar. Mungkin kalau daerah lain, kabupaten lain atau provinsi lain udah banyak. Kemudian yang keempat yaitu digital right. Saat ini ya saya jelaskan, mungkin mindset ibu-ibu ya atau perempuan itu, kenapa saya katakan ibu-ibu ya atau para perempuan, karena kebanyakan suka belanja itu ibu-ibu, perempuan-perempuan. Pada umumnya bahasa mereka bahwa marketplace atau sama dengan konsumtif atau menghabiskan uang. Nah, nanti kita ini bisa nyambung dengan Pak Nuryadi tadi ya. Pak Nuryadi tadi kan sudah membahas masalah bagaimana kita bijak menggunakan marketplace.
Kemudian di sini peran kita dapat merubah mindset mereka menjadi, yaitu marketplace menjadi produktif atau menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat saat ini ya, hanya dengan satu sentuhan di handphone, ya mungkin kita buka handphone atau komputer, kita lihat, kita dapat berbelanja, di situ banyak, tanpa perlu kita ke mall, tanpa perlu kita pergi ke toko, ke warung, kita bisa lihat apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan ada di situ. Walaupun tanpa kita sadari, rekening, kan otomatis ya, kita klik, 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 klik aja terus, kita bayar, lanjut lagi belanja berikutnya, klik, 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 bayar. Ternyata duit di rekening habis. Ternyata e-wallet kita jebol. Kartu kredit, waduh habis limitnya. Nah, karena apa yang sudah kita beli itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Nah, dengan banyaknya marketplace yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil yang tidak ada swalayan ya, ataupun minimarket, ataupun mall besar, memudahkan mereka belanja. Karena saat ini seperti ekspedisi itu hampir menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kutai Timur ataupun di daerah lain. Nah, di sini solusi hal apa aja yang harus merubah mindset kita. Yang pertama yaitu kita mulai dengan membeli kebutuhan yang dibutuhkan. Ingat ya, bukan yang diinginkan. Caranya kita dengan membuat daftar list belanja. Mulai biasakan diri untuk belanja dengan membawa list atau jangan belanja di luar daftar yang kita bawa atau daftar yang kita taruh di rumah. Kita catat ya ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga bisa sih ngasih tahu istrinya bagaimana caranya supaya jangan boros. Kemudian mulai belajar memisahkan antara uang belanja dan usaha. Jadi sini kan kebanyakan ibu-ibu tuh ada jualan online di rumah. Nah, kadang uang belanja yang dikasih suami itu dicampur dengan usaha yang dilaksanakan oleh ibu-ibu itu. Nah, saat ini kita dimudahkan dengan era digital. Banyak aplikasi pencatatan keuangan pribadi maupun usaha. Itu bisa kita download dan itu mudah sekali saya lihat. Mungkin ada yang agak sulit, tapi kita cari yang paling mudah. Jangan yang susah. Nah, karena kadang kita masih sering kecolongan dengan mengatakan, pinjam dulu uang usaha. Tapi lupa dicatat. Kadang lupa balikin. Itu terjadi juga sering sama saya. Tapi saya sudah mulai belajar bagaimana caranya saya mencatat bagaimana uang pribadi, bagaimana uang usaha. Nah, saya sudah punya beberapa aplikasi untuk pencatatan keuangan. Nah, kemudian jual barang-barang yang sudah tidak kita butuhkan. Terkadang kan kita beli barang tidak terpakai dan masih bagus. Silakan entah itu dikasih ke keluarga atau kita jual dengan harga separuh harga. Boleh, silakan. Nah, hal terpenting yang dapat kita lakukan untuk UMKM, di sini kan kita lihat ada sekitar 5.000 lebih data UMKM yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang masuk di daftar BPUM. Nah, di situ kebanyakan mereka hanya jual secara konvensional atau di rumah. Ada sebagian yang menjual lewat Facebook dengan marketplace yang ada di Facebook. Contohnya grup jual beli. Nah, di sini udah lumayan ibu-ibu tuh ya, ada cuma masalah pencatatan keuangan aja yang itu yang harus kita belajar untuk membantu mereka membenahi. Kalau masalah digitalnya sudah ya lumayan. Nah, bagaimana memperkenalkan pelaku UMKM lokal media e-commerce seperti marketplace dan online shop guna memasarkan produk mereka tanpa perlu merasa kesulitan. Nah, di sini kita harus bersosialisasi ke masyarakat atau ke ibu-ibu. Mereka tidak perlu menyewa tempat, hanya di rumah bisa masarkan produk mereka. Jadi jangan cuma membeli, tapi mereka bisa menjual. Nah, mungkin di sini ya perannya pemerintah daerah atau putra daerah untuk membantu membuatkan ya semacam marketplace lokal lah. Masyarakat di Kutai Timur ini banyak produk-produk yang mereka mampu buat. Contoh seperti ukiran-ukiran Dayak itu kan kita masuk dalam budaya lokal ya, tradisional, bisa masuk di culture atau kebudayaan. Baju manik-manik, tas, kemudian ada tari-tarian yang bisa kita sebarluaskan. Contohnya kita punya di Pampang, Desa Mampang itu mereka bisa
apa ya, kita tampilkan. Kemudian kayak brand fashion lokal, nggak kalah kok kita dengan yang produk-produk yang ada, maaf ya, yang ada di Pulau Jawa. Itu kan Pulau Jawa luar biasa. Mereka sudah mungkin tanpa kita pandu pun mereka sudah tahu seperti apa. Beda dengan kita di lokal atau di daerah-daerah yang ada di sini. Kemudian kesimpulan dari tersebut yang ada di atas yang saya sampaikan tadi itu ya, digital culture itu atau digitalisasi kebudayaan dengan mencintai, memperkenalkan produk dan kebudayaan lokal dari masyarakat setempat. Contohnya masyarakat Kutai Timur, yang dari tempat saya ini ya. Kemudian melalui teknologi informatika dapat merubah mindset dari konsumtif menjadi produktif. Dengan literasi digital, daerah pelosok lebih mudah menjangkau dunia luar dan mereka dapat berpikir secara kreatif dan inovatif. Mungkin materi saya sampai di situ aja dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita chat langsung atau bisa juga langsung secara pribadi. Tadi ada nomor WA saya di atas, kemudian FB saya Mulyani Damir, IG saya Mulyani Damir 28, nomor WhatsApp saya 0812 55 25 245. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Ovi ya. Terima kasih Mbak Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Aduh, saya sampai langsung pengen lihat Instagramnya nih. Instagramnya @mulyani_jamil28 ya Bu ya. Oke, nanti kita berteman di Instagram ya Bu ya, sama teman-teman yang lainnya juga. Yang lain juga saya tunggu ya. Boleh, terima kasih banyak. Nah, saatnya sekarang kita untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya cek dulu, banyak banget nih yang ikutan ngobrol-ngobrol sama kita siang hari ini. Tapi mohon maaf, saya kayaknya cuma bisa memilih 2 aja yang saya bacakan. Tapi tenang, nanti 8 slot lainnya akan dipilih oleh panitia dengan pertanyaan yang menarik untuk bisa mendapatkan pulsa masing-masing Rp50.000 ya. Saya pilih dulu mungkin untuk penanya pertama tadi ada Herman. Ini nanya sama Kak Nuryadi nih. Halo Kak Nuryadi. Oke. Kita tunggu dulu untuk bergabung. Siap. Halo, ini ada yang nanya nih sama Kak Nuryadi. Namanya Herman. Pertanyaannya cukup menarik menurut saya. Dia bilang gini, untuk populasi sedemikian besar, let's say tadi 127 juta manusia ya kan di Indonesia, itu baru sekian persennya. Nah, gimana sih cara kita menentukan segmentasi calon customer potensial untuk mengefektifkan, sebentar saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri, iklan. Nah, jadi mungkin lebih ke, berarti simpelnya mungkin target market ya. Gimana sih kita memilih target market yang paling sesuai nih sama apa yang kita jual gitu dari orang segitu banyaknya. Kasih dong Kak tips and triknya. Oke, thank you Mbak Ovi, thank you Mas Herman sudah bertanya. Jawaban simpelnya gini sih, paling gampang. Memang dengan adanya apa namanya e-market ini itu mempermudah kita untuk iklan. Tapi banyak juga teman-teman kita yang iklan tuh jadi boncos. Karena apa jadi boncos? Karena ngiklannya serampangan gitu ya. Kalau ibarat main perang itu dia pakai senapannya, pakai senjatanya itu brand. Jadi ditembakin semua tapi nggak ada yang kena. Jadi lebih baik itu tuh pakai sniper, gitu ya, satu dentuman gitu langsung menuju ke sasarannya gitu. Biasa kan gitu kan, kalau sniper gitu dia tenang, tapi pasti langsung kena kepalanya gitu kan, biasanya gitu kalau di film-film. Nah, paling gampang tuh gini sih Mbak Ovi atau Mas Herman, paling simple adalah coba lihat orang-orang di sekelilingnya Mas Herman dulu deh, di sekeliling kita yang beli produk kita itu siapa, yang beli produk kita. Dia sudah repeat order, udah ada retentionnya, jadi dia udah beli kedua kalinya, beli ketiga kalinya, gitu ya. Coba dicatat. Nah, misalnya nih, oh ternyata yang Mas Herman ini punya produk A, yang rajin beli itu Mbak Ovi nih. Jadi Mbak Ovi ini belanjanya udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, rajin nih. Nah, Mas Herman yang dilakukan adalah coba profiling Mbak Ovi. Mbak Ovi ini orangnya kayak apa sih? Hobinya apa sih? Gitu ya, yang biasa suka dibuka tuh apa sih, rentan usianya berapa. Nah, sehingga apa, kalau kita bisa sampai menemukan orangnya gitu ya, kita udah bisa sebut namanya, misalnya sebut aja Mbak Dian gitu.
Mbak Dian nih yang suka beli. Oh, kita bisa langsung profiling Mbak Dian ini umurnya berapa, tinggalnya di mana, pedesaan atau perkotaan, terus dia itu tingkat pendidikannya gimana, ekonominya gimana, sehingga segmentasinya akan jauh lebih clear. Jadi data itu penting. Kalau teman-teman menjalankan e-market, ya, menjalankan e-market, data itu penting. Kalau nggak ada datanya, teman-teman nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, data ini yang diolah sehingga datanya dari mana? Data dari orang yang sudah pernah beli, Mas, terus gimana kalau saya belum pernah beli gitu? Ini baru mulai gitu. Ini baru mulai itu gimana terusan? Nah, kalau belum pernah mulai, coba bikin asumsi dulu. Jadi kira-kira yang suka sama produk saya ini siapa sih? Nah, coba dicobain ke mereka semua yang sesuai dengan personanya teman-teman. Kalau mereka dapat feedback bagus, tinggal di copy paste, di paste lagi gitu ya, persona yang sama. Seperti itu Mbak Ovi yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak Mas Nuryadi. Semoga cukup menjawab ya Mas Herman pertanyaannya untuk siang hari ini. Pertanyaan yang luar biasa. Mas Nuryadi, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Oke, berikutnya saya ada pertanyaan yang gak kalah menarik. Kali ini buat Mbak Dian, buat Kak Dian nih. Jadi saya juga sempat menyatet beberapa yang materi-materi yang disampaikan dan kayaknya ini cukup relate dan ini banyak terjadi. Jadi ada Lili Fauzi nih ceritanya Kak Dian nanya, gimana sih cara bangun channel YouTube dan juga Instagram biar cepet dikenal ya, biar followersnya banyak naiknya, cepet naiknya, engagement juga pastinya meningkat tuh. Kasih dong rahasianya 1 atau 2 deh, boleh deh. Buat Lili ya. Oke, terima kasih buat temen yang udah tanya-tanya. Saya juga lihat di kolom chat ternyata banyak yang bertanya. Oke, gimana sih caranya biar ketika kita menggunakan media sosial itu bisa dikenal banyak orang. Nah, caranya dengan 3B itu tadi, karena respon yang baik dari orang lain itu sangat penting dan mempengaruhi apakah orang lain ini mau mengikuti kita atau mau menjadi followers kita, atau bisa juga ikut dalam pembuatan konten-konten yang kita buat. Misalkan saya mau membuat YouTube gitu ya, channel YouTube. Nah, kita harus tahu dulu nih sebenarnya kita ini akan menyebarkan informasi apa sih, atau kita akan membuat konten apa gitu. Kita harus tentukan dulu, oh ternyata saya ingin membuat konten yang berkaitan dengan kecantikan. Jadi saya tahu nih, oh pasar saya adalah orang-orang yang bergelut di dunia kecantikan dan juga followersnya nanti juga akan orang-orang yang tertarik di dunia kecantikan. Nah, di sini kita bisa nih caranya dengan kolaborasi nih dengan teman-teman yang sudah memiliki followers lebih banyak. Nah, dari itu kita mengadakan kolaborasi, mengadakan interaksi dengan orang-orang yang sudah dikenal publik sebelumnya, itu gunanya untuk mendongkrak gimana caranya kita ini bisa mendapatkan followersnya dari pengguna sebelumnya gitu. Jadi istilahnya kayak pansos. Jadi ada hal baiknya juga loh dari pansos itu tadi. Kemudian kita harus konsisten. Jadi ketika kita mau memberikan informasi mengenai kecantikan, jadi kita harus konsisten. Kita harus terus dan misalkan kita membuat jadwal. Jadi setiap hari Senin saya akan memberikan video mengenai kecantikan gitu, atau misalkan mengenai yang lain gitu sesuai dengan kalian yang mau gitu. Nah, kalau sudah konsisten, pastinya orang-orang akan menunggu nih, oh kemarin hari Senin Kak Dian ini mengunggah video ini gitu. Jadi dia akan menunggu nih, oh nanti hari Senin kira-kira ada video apa lagi ya gitu. Kemudian kita juga tetap memperhatikan postingan kita ini layak atau tidak gitu untuk diposting gitu. Baik itu secara penampilannya, kemasannya seperti apa, kemudian juga isi kontennya. Insya Allah kalau misalkan emang isi kontennya kita itu bagus dan positif, hasilnya juga akan positif, respon yang kita terima juga akan positif. Segitu aja sih kayaknya, tipsnya nggak banyak, cuman itu aja, kalau ditelatenin pasti bisa kok. Oke, Kak Dian, luar biasa. Saya setuju sih. Konsistensi is the key ya. Jadi emang salah satu
tips and trick yang juga saya lihat beberapa influencer yang saya ikutin, yang saya perhatikan, memang bahwa ketika kita mengupload konten, memang sebaiknya kayaknya konsisten. Soalnya nih, tiap Senin, Rabu, Jumat, ya udah Senin, Rabu, Jumat, apapun harus diposting, ya kan Kak Dian ya? Pastinya. Jadi Iya, orang betul tuh sekali. orang tuh tahu, oh ini hari Rabu nih, saatnya lihat YouTube-nya Kak Dian misalnya. Oh hari Senin biasanya Kak Dian update OOTD kemarin weekend. Nah semuanya kayak gitu. Ini saya juga sarankan untuk para peserta yang hadir di Zoom kita siang hari ini, sore hari ini, untuk bisa menerapkan hal tersebut dalam berjualan. Jadi kalau misalnya mau upload dari beberapa obrolan kita di hari ini, saya bisa rangkum bahwa kita tuh harus pede, jangan jiper ibaratnya, atau jangan minder sendiri, karena peluang market di Indonesia tuh sungguh luar biasa. Peluang dan tantangannya pasti ada aja, pasti juga sama besarnya, tapi let's say kita jangan melihat ke yang susahnya aja, jangan lihat ke tantangannya aja, tapi kita lihat ke bagian positifnya, yaitu bagaimana sih dari hal-hal positif ini kita bisa menemukan peluangnya. Nanti pasti ada aja jalannya ya. Lalu kalau untuk kita membuat suatu konten, baik itu jualan atau untuk menginfluence orang, mengajak orang, baiknya dilakukan secara konsisten dan pastinya mengikuti tadi fondasi untuk kita bersosial media ya, dari Mbak Dian saya kutip ada SMART, yaitu S untuk safe, keamanan, M untuk meeting atau bertemu, maksudnya bertemu secara sosial media, kita bisa berinteraksi secara melalui DM, melalui WhatsApp, melalui e-market yang ada fitur chatnya. Lalu E adalah accepting, menerima bahwa tidak ada suatu konten kreator, tidak ada beauty influencer, tidak ada pengusaha, pelaku UMKM ataupun seluruh manusia yang sempurna gitu loh. Jadi ketika kita mendapatkan teguran, mendapatkan komentar, itu lebih baik kita bukan gini, menurut saya kita tidak bisa mengontrol apa sih yang orang akan katakan ke kita, tapi kita bisa kontrol apa respon kita terhadap obrolan itu, gitu kan? Nah, terus ada R reliable, yaitu terpercaya, dan T adalah tell alias bercerita. Seperti itu, semoga bisa menjadi suatu ilmu yang berguna untuk hari ini, dan semoga pembicaraan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat, ya. Baik, saya mau mengingatkan dulu untuk teman-teman jangan lupa mengisi absen yang sudah ditulis di kolom chat. Nanti 8 orang lainnya penanya yang menarik tadi akan dicatat oleh tim panitia dan akan memenangkan hadiah berupa pulsa. Jadi silakan ditunggu. Jangan lupa juga buat yang belum menang, boleh update dulu di IG story, follow si berkreasi, dan boleh dicantumkan hashtagnya juga ya. Hashtagnya tadi ada, sebentar saya baca. Hashtagnya tadi ada hashtag makin cakap digital atau pagar makin cakap digital, pagar siberkreasi, dan terakhir adalah pagar Litdikal 1015. Dapatkan juga hadiah menarik dari update acara kita hari ini di Instagram Bapak Ibu sekalian masing-masing ya. Oke, kita mau foto bersama dulu, jadi saya mohon untuk pada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Boleh silakan dinyalakan. Yuk kita berfoto dulu sebentar untuk dokumentasi. Boleh dinyalakan semuanya? Oke. Untuk narasumber juga saya mohon untuk menyalakan kameranya. Oke. Tunggu dulu sebentar, ada beberapa yang belum on. Oke, yang error nggak apa-apa ya. Baik, kita mulai sekarang aja. Kita foto semuanya. Tersenyum dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, cukup? Sudah? Oke, baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Ada Kak Nuryadi, ada Ibu Asnaini, ada Kak Dian, lalu ada Ibu Mulyani. Luar biasa, terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang bersedia mengikuti acara ini dengan baik dan tertib dari awal hingga akhir acara. Untuk itu, saya Ovi Darin. Saya mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih juga untuk tim yang bertugas hari ini beserta LO, terima kasih banyak. Kita bertemu di kesempatan berikutnya di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu.
Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Bersihkanlah udara kita.